Halo guys, kalian tahu nggak sih siapa foto pahlawan yang ada di uang Rp1.000? Siapa ya? Nah, mari kita lebih bahas dan apa aja perannya. Yuk! Ia merupakan Kapitan Patimura yang bernama asli Thomas Matulesi. Ia lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Ia lahir dari keluarga bangsawan kerajaan di Teluk Seram, Selatan Maluku. Latar belakangnya ia terbiasa kehidupan kekuasaan, politik, dan militer. Sehingga dari kecil ia mempunyai sikap kepemimpinan dan keberanian. Sehingga di saat Belanda menindas Maluku, Patimura disebut bisa memimpin Maluku saat sedang dijajah oleh Belanda. Dalam buku Sejarah Nasional ketika Nusantara berbicara tahun 2017 yang ditulis Djoko Darmawan disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817. Yang pertama, semakin diperketatnya kebijakan perdagangan monopoli, pelayaran hongi, dan kerja paksa yang semakin membuat kehidupan rakyat Maluku sulit. Yang kedua, pemerintah kolonial berencana menghapus sekolah-sekolah desa dan memberhentikan guru agar menghemat anggaran. Yang ketiga, rakyat Maluku dipaksa untuk menyediakan bahan makanan pokok seperti ikan asin, garam, dan kopi untuk penyediaan kapal perang yang berlabuh di Ambon. Yang keempat, Belanda menurunkan harga hasil bumi sementara pembayarannya cenderung ditunda-tunda. Yang kelima, adanya paksaan tentara Belanda kepada rakyat Maluku yang dijadikan tentara Belanda di luar Maluku. Yang keenam, adanya permasalahan pergantian uang kertas yang menggantikan uang logam yang semakin membuat hidup rakyat sulit. Yang ketujuh, yang terakhir, adanya sikap sewenang-wenang dari Residen Saparua Vandenberg yang menerapkan sistem kerja paksa lagi yang sebelumnya sudah dihapuskan oleh Inggris. Perang Patimura itu karena Residen Saparua Vandenberg yang bertindak sewenang-wenang dengan memaksa rakyat kerja paksa dan akhirnya rakyat marah dan dipimpin oleh Kapitan Patimura dan menyerang benteng Dürstadt pada tanggal 15 Mei 1817. Strategi apa yang digunakan Patimura ketika perang menghadapi Belanda? Patimura menggunakan strategi perang gerilya. Patimura dibantu oleh Marta Christina Tiahaku dan pasukannya menggunakan perang gerilya dengan melakukan serangan secara mendadak dan strategi hit and run kepada pasukan Belanda. Taktik ini memerlukan pengetahuan lokal mengenai hutan dan pegunungan sebagai tempat persembunyian dan basis operasi. Dari strategi ini juga, pihak Patimura berhasil menguasai benteng Dürstadt. Selain menggunakan teknik perang gerilya, Patimura juga memanfaatkan hal lain. Salah satunya adalah memobilisasi rakyat. Patimura memobilisasi rakyat dari berbagai desa dan berbagai latar belakang agama untuk bersatu melawan Belanda. Persatuan dan patriotisme di kalangan rakyat ini menjadi salah satu kekuatan utama di perang Patimura. Nah, strategi selanjutnya yang dipakai oleh Patimura yaitu dengan beraliansi. Ia tahu betul bahwa Belanda tidak dapat dikalahkan seorang diri. Oleh karena itu, ia beraliansi dengan berbagai pihak, mulai dari pemimpin lokal seperti Paulus Tiahaku dan Christina Tiahaku, juga dengan tokoh spiritual seperti Upulatu. Selain itu, Patimura juga memiliki strategi dengan menyerang logistik musuh. Patimura menyadari bahwa Belanda sangat bergantung pada logistik dan barang dagang yang mereka bawa dari laut. Oleh karena itu, Patimura memiliki rencana untuk menyerang kapal-kapal musuh dan melumpuhkan logistik mereka. Dengan begitu, Belanda dapat lebih mudah dikalahkan. Perang Patimura terjadi pada tanggal 15 Mei 1817 ditandai dengan penyerangan terhadap benteng Dürstadt di Saparua oleh pasukan Thomas Matulesi atau Patimura. Nah, pada penyerangan tersebut mengakibatkan pada kematian dari Residen Vandenberg dan mengambil alihan kekuasaan benteng tersebut. Setelah penyerangan tersebut, Patimura melanjutkan penyerangan terhadap benteng-benteng Belanda yang lainnya. Namun tidak tanpa halangan dan tantangan karena Belanda mengirimkan serangan balasan dan bala bantuan untuk melawan pasukannya Patimura. Namun pada akhirnya Patimura pada tanggal 11 November 1817
berhasil ditangkap oleh pihak Belanda dan dihukum mati di depan benteng Victoria di Ambon dan pada tanggal 16 Desember 1817. Belanda dalam penyerangan Pattimura adalah dengan cara menyerang dinding Bulstede dan juga penyerahan pasukan kepada Pattimura dengan taktik bergerilya serta menyuap pemimpin lokal. Akhirnya pada tahun 1817 berakhirlah perlawanan Pattimura dan Maluku berakhir pada tahun 1817. Kesimpulan akhir yang telah teman-teman saya jelaskan adalah Perang Pattimura. Perang Pattimura adalah perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonial Belanda pada abad ke-19. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau sering disebut Pattimura. Meskipun perang ini ada kegagalan, Pattimura tetap dianggap sebagai pahlawan nasional. Pattimura dieksekusi pada 16 Desember 1870.